Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribuners, wawancara eksklusif kita kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Sekolah Dharma Bangsa, Mbak Litwina Heriani. Halo Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik juga, sehat ya Mbak ya? Sehat. Sibuk Mbak hari ini? Kebetulan aku hari ini memang visit ke Lampung untuk rapat rutin. Kita memang biasa ada rapat rutin. Cuman karena pandemi biasanya kita lewat Zoom. Ini karena kita mau ada wisuda, jadi kami datang untuk simulasi. Gitu. Bisa pas banget kita ketemu Tribunnya. Oh, jadi bisa lah ya minta waktu sebentar ya. Oh bisa banget buat Tribun Lampung pasti dong. Iya. Nah, Mbak Litwina, saya manggilnya Mbak aja ya. Boleh. Masih muda kayaknya. Ya, Mbak Litwina, ini kan sebentar lagi kan kita akan menyambut Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei. Nggak lama lagi ya, sekarang aja sudah tanggal 28. Ya. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Litwina dan Dharma Bangsa ini memaknai Hari Pendidikan Nasional di tengah kondisi yang masih pandemi seperti saat ini? Oke. Kami sih terus terang merasa bahwa pendidikan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Jadi memang yang namanya pendidikan jangan sampai berhenti cuman karena ada kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk datang ke sekolah. Kebetulan kan teknologi juga udah maju kan. Jadi buat kami sedikit menantang di awalnya memang. Tapi ternyata karena guru-guru kita juga masih banyak yang muda, kepala sekolah kita pun juga masih muda kebanyakan. Jadi malah seperti dapat tantangan baru dan dapat proyek baru. Dan malah jadi mengenal hal-hal baru. Gitu. Apakah teknologinya, apakah aturan-aturan atau cara kita mengajak siswa itu untuk lebih kreatif seperti itu. Jadi buat kami sih situasi saat ini kita jalani dengan apa ya? Dengan semangat sih terus terang. Dengan semangat walaupun sekarang ini kita tidak bisa bertatap muka ya Bu ya. Yes, tapi emang banyak cara sih yang kita lakukan di sini. Iya. Tapi kalau berarti sampai sekarang masih ini ya, masih daring ya di sini ya? Kita sudah beberapa kali mengadakan kelas uji coba, melibatkan orang tua juga, mereka juga ikut melihat. Terus kayak untuk di TK kita ada school visit, karena kalau anak TK kan juga kayaknya kita nggak mau mereka terlalu banyak di depan gadget, dan mereka tetap memerlukan interaksi langsung karena untuk motoriknya. Jadi sudah ada beberapa yang datang ke sekolah. Atau beberapa yang membuat proyek, tapi jumlahnya memang terbatas sesuai masih dengan izin dari dinas. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Litwina nih dan Dharma Bangsa, apa sih yang menjadi persoalan mendasar pendidikan saat ini, Mas? Pendidikan saat ini, kalau menurut saya, pendidikan kan tetap ada kurikulum yang harus dicapai dan itu ada kerangkanya. Sementara anak-anak kita ini banyak terekspos dengan dunia digital. Apalagi nih sekarang nih, banyakan di rumah. Tantangannya adalah bagaimana anak-anak memilih membuka komputer untuk pergi sekolah atau membuka komputer untuk, saya boleh nyebut YouTube gitu nggak sih? Atau ya untuk nonton atau untuk main game. Nah, jadi tantangan sekarang kalau buat kami nih di sini, bagaimana membuat pendidikan itu lebih resourceful daripada Google, tapi lebih mengentertain dibandingkan YouTube. Itu yang tadi saya bilang tuh, guru-guru kita di sini jadi ter-challenge, dan kita berusaha untuk menyediakan fasilitasnya selengkap mungkin sih. Iya, itu memang jadi tantangan di pendidikan di kondisi pandemi saat ini kan, yang daring, apalagi kalau orang tuanya ini pekerja. Benar. Saya sendiri juga ngerasain kok, pas saya tadi pagi berangkat ke sini kan anak saya tinggal di rumah. Jadi ya biarpun ada asisten rumah tangga, mereka kan tetap lebih dengerinnya ke orang tua lah, gitu. Jadi ya memang harus ada trust antara orang tua dan anak sih kalau lagi kayak gini. Semoga mereka nggak main. Iya. Kalau saran dari Mbak Litwina, boleh ya ini pertanyaan tambahan sedikit. Kalau saran dari Mbak Litwina ini sendiri nih untuk orang tua yang dia bekerja gitu ya, masih kesibukan di luar, gimana caranya
supaya anak ini tetap gitu, tetap bisa belajar daring gitu lancar meskipun dia hanya sama mbaknya di rumah gitu. Itu orang tua harus gimana itu, Mbak? Kalau saya, karena memang waktu saya nggak bisa dari pagi sampai sore, biasanya saya harus keluar untuk kantor sekitar 4 jam. Pagi itu biasanya saya akan tanya, mereka ada tugas apa hari ini, terus due date-nya kapan, atau deadline-nya itu kapan, tenggat waktunya. Nanti kan mereka, kalau di rumah saya itu ada papan, jadi mereka mencatat tugas mereka apa-apa aja, untuk hari apa aja. Nanti saya cuma tinggal cek sorenya. Saya cuma titip mbak saya untuk ngelihat bahwa mereka tetap online dengan sekolah gitu. Kan kelihatan tuh apakah mereka tuh lagi on gadgetnya tuh mukanya muka gurunya atau gambar video. Jadi cuman itu aja. Tapi di lain pihak kalau menurut saya memang sih kita tuh tidak bisa menghindari dunia digital saat ini. Jadi kalau mereka sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya, saya memang kasih reward. Saya kasih rewardnya mereka boleh nonton memang. Asal mereka bisa menunjukkan ke saya atau mereka bisa berargumen ke saya bahwa yang mereka tonton ini bermanfaat. Atau hiburan yang memang nantinya ada faedahnya lah, kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya, dan itu juga nanti bisa diterapin ke orang tua ya, Mbak? Sebenarnya bisa. Banyak orang tua mungkin yang takut kalau anaknya terlalu terekspos dengan gadget, tapi kita nggak bisa menghindari sih. Sekarang kita mau daftar apapun juga online. Kita mau ke bandara aja kita mesti cek kesehatan online. Iya kan? Ada e-hak dan sebagainya gitu. Jadi tetap menurut saya harus dirangkul si teknologi itu. Cuman sekali lagi manajemennya aja. Dan saya cukup yakin lah orang tua sekarang kan juga berpendidikan cukup tinggi. Cukup tahu lah cara mengakali itu. Iya. Nah, jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, jadi permasalahan mendasar pendidikan saat ini itu adalah pendidikan daring ini ya. Yes, benar. Pendidikan daring ini yang memang harus dijalani di tengah pandemi seperti saat ini. Ya, benar. Dan untuk mengatasi dari permasalahan itu adalah gimana caranya orang tua itu bisa mengakali gitu ya. Yes, benar. Banyak sih memang orang tua yang ngeluh, aduh saya kayaknya nggak sanggup deh suruh ngajarin anak di sekolah. Karena itulah kita juga mulai mengadakan uji coba untuk nanti hybrid. Kebetulan kan kita juga disarankan untuk mulai sekolah hybrid di bulan Juli. Nah, memang dari bulan-bulan ini kita sudah mulai mengadakan percobaan untuk tatap muka. Anak-anaknya juga seneng banget. Anak TK datang ke sekolah 45 menit aja. Happy banget ketemu sama gurunya, interaksi langsung. Karena biar bagaimana kan kita manusia tuh makhluk sosial ya. Memang harus ketemu. Dan itu juga menghindari anak-anak jadi individual, jadi cuma di kamar aja sama gadgetnya. Seperti itu. Itu diharapkan dari Sekolah Dharma Bangsa itu ya. Kita berusaha menawarkan seperti itu karena kita juga terus terang nggak ada yang menyangka kan si pandemi ini akan sampai setahun lebih seperti ini. Tadinya kan semua pada berharap sekian bulan selesai gitu ya. Ternyata ini udah setahun lebih loh, udah bulan April. Mau 2 tahun sebentar lagi. Oh, ya makanya. Iya. Nah, kalau dari guru-gurunya nih Mbak, dari guru-gurunya gimana Mbak untuk menghadapi persoalan daring tadi itu? Awalnya memang pasti ada hiccups lah ya, ada sedikit kecanggungan gitu. Cuma ya sekali lagi yang saya bilang tadi, karena guru-gurunya masih muda, ada beberapa yang juga masih punya anak di usia SD, usia TK. Mereka mengerti dilemanya dari pihak orang tua, tapi mereka pun juga jadi tertantang sebagai guru. Karena masih muda, ya masih semangat juga lah gitu. Jadi terutama di guru TK dan guru SD, mereka justru banyak berinovasi sih. Seperti kita bikin green screen untuk storytelling anak-anak. Jadi guru-guru yang memerankan tokoh-tokoh di storytelling itu. Kita bikin dongengnya dongeng rakyat. Dongeng rakyat misalnya tentang si kancil untuk si anak TK. Dan anak TK-nya tuh seneng karena mereka kenal, oh itu si Miss ini, Miss itu gitu. Jadi gurunya sendiri pun ngerasa rewarded kalau kayak gitu. Bahwa oh di-appreciate sama anaknya. Orang tua juga seneng. Anaknya juga jadi gak uring-uringan di rumah. Kalau misalnya di kelas yang lebih tinggi kayak SMP dan SMA, mereka udah lebih gampang lagi sebenarnya. Mereka bisa ngasih project ke anak-anak. Jadi kemarin tuh sempet anak-anak SMA itu membuat project yang biasanya adalah acara tahunan kita, si musical SDB Fair, biasanya bentuknya musical. Kita bikin sekarang online dari
daring. Biasanya kan di sini nih kita ada games, ada sport games, kita ada lomba art, ada lomba seni. Itu kemarin dilakukan lewat TikTok dan YouTube. Sekali lagi memanfaatkan digital secara efisien dan terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Seperti Iya. itu. Jadi Dharma Bangsa ini di tengah pandemi ini nih gimana lah ya berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan pendidikan lah ya. Benar. Dan jadi orang tua juga nggak komplain kalau anaknya di depan TikTok karena dia lagi ikut lomba gitu loh. Bukan lagi joget-joget aja gitu ya. Benar, ada targetnya, ada tujuannya gitu loh, dan ada kreativitasnya yang ada di situ. Hebat loh, kemarin kita niatnya cuma seprovinsi Lampung, malah jadinya se-Indonesia ikut mendaftar. Ada yang dari Solo, Bali, Jakarta, Bandung, Kalimantan, banyak, hampir kayak Sulawesi juga ada ya Miss ya. Kita juga sampai surprise sendiri gitu, ternyata animonya baik, dan ternyata memang banyak anak-anak yang pengen menyalurkan kreativitas mereka juga kok. Jadi bukan cuma mau online atau megang gadget untuk main doang gitu loh. Memang mau berkarya di situ, dan itu membuktikan bahwa ya pendidikan bisa lewat apa aja. Iya, jadi pandemi ini bukan berarti pendidikan itu terhenti atau terhalang. Benar. Terhambat, itu kan dikhawatirkan orang tua selama ini. Benar, gitu benar. Kan. Makanya orang tua banyak yang menuntut anak-anak ini harus segera belajar tatap muka. Benar. Kita kan emang orang zaman dulu ya, yang kita taunya kalau sekolah tuh, saya pun juga kan taunya sekolah dulu ya datang ke sekolah gitu loh. Memang dulu ada universitas terbuka, tapi ya orang tetap berpikiran bahwa sekolah itu harus datang di gedung tatap muka, ketemu guru gitu. Tapi memang karena keadaannya tidak memungkinkan ya, apa yang kita bisa lakukan maksimal ya seperti ini. Iya. Nah, kalau Sobat tahu Dharma Bangsa ini apa sih gimana ngomongnya? Memberitahukan nggak ke orang tua gimana sih ini caranya ini supaya anak ini bisa maksimal belajar daring di rumah gitu. Ada sharing-sharing seperti itu nggak? Sharing itu tadi ngomong. Iya, kebetulan kan kita juga mengedepankan pendidikan karakter. Jadi memang di sini bukan cuman akademik yang kita nilai, tapi kita ada rapot karakter. Dan rapot karakter itu disupervisi juga oleh tim psikolog. Jadi ada konselor di tingkat sekolah atas, which is SMP, SMA, dan ada psikolog untuk tingkat SD. Nah, biasanya orang tua atau anak mungkin, kalau yang udah SMP, SMA, biasanya anaknya yang udah curhat ke si konselor ini, dan nanti kita akan ngomong ke orang tua. Atau kalau di SD biasanya orang tuanya yang curhat, terus ngomong ke konselor. Nanti kalau kita anggap itu adalah isu yang cukup general, yang dialami oleh semua murid atau semua orang tua, kita akan berkonsultasi lagi dengan si psikolog yang supervisornya ini untuk mencari jalan keluar seperti apa. Nah, sebenarnya karena itu juga sih kita jadi keluar dengan konsep mulai ada sekolah tatap muka. Edutrip kita pun tetap kita lakukan. Jadi biasanya dulu edutrip tuh kita pergi ke luar negeri gitu ya. Memang untuk mencari wawasan gitu. Nah, kemarin karena tidak memungkinkan, kita justru mengundang universitas-universitas dari berbagai negara, dan sebenarnya malah lebih menguntungkan karena dapat source-nya. Kemarin tuh ada yang dari Australia, ada yang dari UK, dan lebih murah karena nggak keluar uang buat tiket dan menginap kan untuk si orang tuanya. Jadi anaknya pokoknya kita sibukkan tetap dengan agenda yang berjalan. English camp juga kita tetap ada, field trip yang biasanya homestay. Biasanya siswa SMP kita tuh homestay, pergi ke satu desa untuk belajar sesuatu. Ini dilakukan di sini. Jadi mereka belajar batik, alat batiknya dikirim dari Jogja, tapi gurunya dari Jogja. Gitu. Dan itu cukup menyibukkan anak-anak. Dan orang tua happy, anaknya juga happy. Iya. Tapi tetap ada gini Mbak, sharing-sharing itu apa sih ke orang tua gitu. Gimana caranya supaya anak ini tetap bisa belajar di rumah, kesibukan itu tetap ada ya sharing dari pihak sekolah ke ada. Kita orang tua ada ya? Ya, kita memang biasanya sih mengadakan juga seminar untuk orang tua. Jadi kita aware sekali, kita sadar sekali bahwa orang tua itu adalah partner anak dalam belajar, dan partnernya sekolah dalam memastikan kualitas belajar mengajar kita tuh berjalan dengan baik. Kan di sekolah palingan cuma berapa jam sih? 6 jam. Sisanya kan di rumah. Jadi kita biasanya ada seminar untuk orang tua, dan itu berdasarkan masukan orang tua. Misalnya
minta seminar tentang gadget dong, gimana cara penggunaan gadget yang baik dan benar. Nah, kita akan mengundang narasumber ahlinya. Seperti itu. Jadi akan dengernya dari pihak profesional langsung gitu. Dengan kita mendampingi di situ. Oh, jadi gimana caranya menggunakan gadget yang baik dan benar gitu. Gimana caranya anak itu bisa membedakan kapan waktu main gadget untuk nonton video, kapan harus belajar gitu benar. ya. Sampai kita pernah juga kok mengundang narasumber kita adalah dokter untuk membicarakan tentang prokes. Jadi prokes yang baik dan benar seperti apa di rumah, seperti apa, seperti itu. Jadi prokes untuk liburan pun juga diajarin sama si dokternya. Jadi kalau mau pergi liburan yang aman dan tenang seperti apa gitu. Meskipun sekarang sebenarnya sih lebih baik gak usah liburan dulu ya. Benar. Tapi kan ada orang tua yang masih, saya mesti pulang ke rumah orang tua saya mungkin sakit atau apalah seperti itu. Iya. Nah Mbak, Dharma Bangsa ini kan merupakan sekolah nasional yang berwawasan internasional. Yes. Nah, konsep sekolah nasional berwawasan internasional itu sebenarnya itu seperti apa, Mbak? Kita salah satu yang kita sampaikan di dalam visi misi sekolah itu adalah berwawasan global tapi berakar nasional. Maksudnya kita tahu apa yang terjadi di dunia. Kita punya wawasan, kita belajar, kita mengetahui persoalan-persoalan yang ada di dunia, perkembangan-perkembangan yang ada di dunia. Tapi kita tetap menyesuaikan lagi dengan kondisi kita sebagai orang Indonesia. Maksudnya apa yang kita absorb, apa yang baik dari satu negara, terus kita bisa terapkan di sini untuk memajukan Indonesia pastinya. Plus mengetahui diri kita tuh sebagai orang Indonesia apa sih keunggulan Indonesia itu gitu. Makanya di kelas-kelas nama-nama kelas itu biasanya kita kalau SD banyak mengambil nama-nama tradisional, misalnya alat musik tradisional itu dijadikan nama kelas. Tapi begitu SMP SMA biasanya kita mulai yang mengglobal. Jadi kayak ada kelas namanya Einstein, ada namanya Mozart, supaya mereka belajar apa sih siapa sih gitu, apa sih alat musik taluang misalnya gitu, apa sih alat musik sasando gitu. Kalau nggak mereka nggak akan tahu gitu. Jadi mereka tetap stay di Lampung, mereka adalah orang Lampung, tapi mereka mengerti apa yang terjadi di Indonesia dan mereka mengerti budaya-budaya di tempat lain. Seperti itu. Dan memang kita kan awalnya adalah izinnya adalah sekolah internasional. Sekarang memang kan semua jadinya sekolah nasional kan. Seperti itu. Iya. Nah, apa nih Mbak? Apakah bahasa Inggris itu menjadi sangat penting dalam konsep pendidikan di Dharma Bangsa? Dan terus bagaimana sih penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar, Mbak? Bahasa Inggris buat saya memang dari awal kita tekankan, seperti saya bilang kita awalnya memang adalah sekolah internasional. Jadi salah satu pembina kita itu adalah Bapak Wardiman Joyonegoro, dia dulu adalah Menteri Pendidikan di era 90-an. Beliau itu juga pendidikannya tinggi sekali, dia bersekolah sampai ke Jerman, dia salah satu teman angkatannya Pak Habibie dulu waktu di Jerman, waktu di Aachen. Dan dia menyadari bahwa kita mungkin dalam beberapa hal kita memang harus meniru negara yang sudah lebih maju, mengadaptasi apa yang sudah dilakukan mereka, tapi kita lakukan di Indonesia. Nah, kenapa dia tertarik dengan Lampung? Karena dia bilang, saya banyak ketemu orang pinter asalnya dari Lampung. Tapi kalau ditanya apakah mereka mau balik ke Lampung, banyak yang nggak mau balik. Karena apa katanya? Karena dari SMP tuh udah dikirim ke Jakarta untuk sekolah di sekolah internasional karena ngejar bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita lihat lagi ya, bahasa Inggris itu sebenarnya dipakai di mana-mana. Dan itu boleh dibilang sarana kita untuk belajar hal baru. Film aja, kalau misalnya kita mengerti bahasa Inggris akan lebih kena konteksnya. Traveling aja, kalau kita nggak mau nyasar, kita harus bisa satu bahasa. Dan menurut saya pergi kemanapun bahasa Inggris itu adalah bahasa yang dipakai biarpun mungkin masih patah-patah di mana-mana gitu ya. Tapi kita tidak akan lost in translation, kita nggak akan nyasar lah istilahnya gitu. Kalau misalnya ada satu kunci yang kita pegang, which is kalau buat kami adalah bahasa Inggris. Penerapannya kalau misalnya di sekolah Dharma Bangsa, macam-macam. Kita tuh yang sudah pasti kita ada musical, school musical, jadi kayak drama musikal gitu.
Itu temanya biasanya kita angkatnya adalah tradisional, tapi menggunakan bahasa Inggris. Coba deh kalau misalnya kita suka satu lagu, kita hafalin terus, lama-lama kita pengen tahu artinya tuh apa. Mau lagu bahasa Inggris, mau lagu bahasa Korea ya, gitu. Nah, jadi ini juga ide dari Pak Wardiman. Ini Cambridge Style, bahwa bahasa Inggris diterapkan di dalam drama. Kalau mesti ngafalin drama, pasti hafal lama-lama. Terus akhirnya tanpa sadar belajar tentang grammar bahasa Inggris. Nah, sesudah itu biasanya minat anak untuk belajar bahasa Inggris akan tinggi. Seperti itu. Sambil mereka belajar juga sama yaitu cerita-cerita tradisional. Kita suka ngangkat ada yang Timun Mas, ada waktu itu Lutung Kasarung, seperti itulah. Iya. Nah, pola belajar mengajar antara guru dan murid sendiri di Dharma Jaya ini seperti apa? Terus termasuk interaksi di luar belajar mengajar antara guru dan murid ini juga seperti apa? Oke. Kalau di Sekolah Dharma Bangsa, kami percaya bahwa setiap kepala itu pasti punya opini yang berbeda-beda, punya kepribadian yang berbeda-beda, dan punya karakter yang berbeda-beda. Jadi terus terang, kami juga di sini, tim-tim pendidikan di sini percaya bahwa interaksi adalah lebih baik. Jadi anak tuh bisa mengungkapkan pemikiran mereka. Jadi kalau misalnya di kelas nih, taruh deh kelas science, mereka bikin percobaan. Guru bukan cuma akan satu arah doang ngasih tahu, kamu giniin gitu. Itu memang panduannya adalah seperti itu. Tapi nanti hasil akhir bisa beda-beda. Misalnya kalau menurut kamu dari percobaan ini apa yang kamu tangkap gitu. Nggak harus hasilnya sama, bukan 1+1 sama dengan 2. Dan anak-anak juga jadi belajar mengungkapkan pandangan mereka. Mereka belajar untuk punya opini sendiri, bukan diatur sama orang lain gitu loh. Jadi nggak takut untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Salah pun di sini sama guru juga nggak akan misalnya wah kamu salah gitu, nggak akan ditunjuk-tunjuk seperti itu. Kayak temen lah kalau di sini. Iya, jadi interaksinya seperti itu ya, mau di dalam kelas ataupun di luar dari belajar mengajar itu ya. Iya. Orang kalau misalnya lagi musical aja, kepala sekolah kita ngeband bareng anak-anak kok jadi bagian musiknya. Nanti sebagian guru juga ada yang bagian make up bareng juga sama siswa. Nanti make up juga. Bener. Nanti siswa ada yang bagian stage manager, ada yang bagian kostum, kayak gitu-gitu. Bareng sama guru. Jadi benar-benar emang kita maunya adalah kekeluargaan. Dibandingin dia dapat temen yang nggak jelas, misalnya dapat temen lewat online yang belum tahu mukanya siapa, mendingan dia berteman sama guru. Asik juga gurunya dia. Iya. Nah Mbak, kalau keterlibatan orang tua, murid sejauh ini porsinya itu tuh bagaimana ya Mbak di sekolah ini? Oke, kita dari awal memang seperti saya bilang tadi menganggap orang tua itu adalah partner kita sih. Jadi kita punya perwakilan dari setiap kelas. Kita nyebutnya Board of Parents atau BOP. Kita minta orang tua yang punya komitmen untuk mengikuti setiap perkembangan yang kita lakukan di sekolah. Kan kadang-kadang orang tua ada yang nggak sempet ya ngebacain laporan dari sekolah gitu. Tapi kalau misalnya guru-guru kami harus memberitahu orang tua satu-satu, waktunya akan habis. Saya maunya mereka konsen untuk ngurusin pendidikan anak-anak di sini. Jadi kita minta ada perwakilan dari orang tua. Mereka akan jadi jembatan antara sekolah menyampaikan informasi supaya sampai ke orang tua, dan orang tua menyampaikan masalah mereka bisa lewat si BOP ini. Biasanya sih dalam satu level dari tiap kelas itu kita minta ada 1 atau 2 perwakilan. Jadi kelas 1 misalnya ada yang mewakili, ada yang menyampaikan unek-uneknya gitu. Dan isu-isu yang diangkat itu biasanya kita juga minta relevan sih. Maksudnya memang ada pernyataan dari orang tua yang mengusulkan usul-usul tertentu itu. Jadi kita lihat ini memang kepentingan banyak orang. Jadi kita pertimbangkan dalam rapat sekolah. Jadi buat kami sih ya erat sih hubungan dengan orang tua. Iya. Nah Mbak, dari visi dan misi serta konsep belajar mengajar di Dharma Bangsa ini Mbak, sejauh mana sih realisasinya sampai saat ini gitu? Dan apakah sudah cukup puas dengan realisasi itu? Nah kalau puas sebenarnya karena zaman juga berputar terus, kita sih nggak pernah puas ya. Maksudnya kita
akan ada selalu hal baru. Kita sih maunya kita selalu menjadi yang terdepan, Mm. yang mengetahui hal baru dan bisa membagikan ke anak-anak didik kita gitu loh, supaya nggak kalah sama negara-negara lain kan. Sementara kalau misalnya visi misi kami sih simple ya tadi, global mind and traditional root. Dan kita di sini juga sangat mengangkat nilai kerukunan. Makanya kalau misalnya tadi sempat lihat kita ada gedung ibadah, itu 5 agama kita cater di sini. Jadi di sini ada guru Hindu, ada guru Buddha, ada guru Kristen, ada guru Katolik, ada guru Muslim. Bahkan Konghucu pun kita pernah ada. Dan murid kita pernah jadi perwakilan Buddhis untuk conference internasional. Gitu. Jadi kita senang karena di sini anak-anak menghargai satu sama lain. Jadi buat saya itu saya cukup puas. Kalau temennya lagi ada yang puasa, biasanya kita ada acara buka bareng. Terus kita ada namanya Religion Day. Jadi anak-anak tuh belajar agama lain tanpa terdoktrin untuk ke agama yang lain, tetap dengan agamanya mereka sendiri gitu, dengan identitasnya mereka sendiri. Nah kalau misalnya masalah puas, ya sekali lagi sih, menurut kami melihat banyak orang tua yang masih optimis menyekolahkan anaknya di sekolah kami, padahal sedang pandemi seperti ini, kami menganggap itu orang tua puas. Malah ada yang anaknya 4 masuk ke sini semua. Kemarin kita juga baru dapat murid dari Taiwan. Kita juga ada waktu itu ada murid yang dari Amerika Serikat sekolah di sini gitu. Itu buat kami tanda kepuasan orang tua lah. Admissionnya juga meningkat. Saya juga sampai surprise tahun ini kita admissionnya meningkat sekitar 25-30%. Luar biasa. Padahal lagi pandemi, makanya saya juga bingung sih. Lagi pandemi kok bisa ada ya dari Amerika, dari Taiwan gitu. Iya, kalau yang Amerika sekarang kayaknya mereka mau balik ke negaranya deh. Tapi yang Taiwan baru masuk. Iya. Nah Mbak, tadi mungkin ada Tribuners itu yang masih belum jelas ya Mbak ya. Di tengah kondisi masih pandemi COVID-19 yang udah hampir 2 tahun ini, bagaimana pola belajar mengajar di Dharma Bangsa? Apakah pure daring atau mungkin ada sesekali ke sekolah gitu? Oke, kalau saat ini siswa-siswa kalau untuk sekolah yang berdasarkan kurikulum, materi kurikulum karena kita harus mengejar materi nasional, itu masih daring. Tapi banyak proyek-proyek di luar itu yang kita buat siswa bisa datang ke sekolah. Contohnya kita ada podcast. Podcast itu sebenarnya lebih untuk melatih public speakingnya anak-anak, melatih bahasa Inggris juga, melatih bahasa Indonesia juga, sama melatih konsep dirinya mereka. Terus biasanya anak-anak tetap kita ajak untuk ikutan lomba, jadi mereka masih tetap mengikuti berbagai kompetisi dari LCT, terus desain segala macam. Nah itu biasanya kalau dibimbing oleh guru, mereka datang ke sekolah. Tapi memang mostly daring, kecuali ya seperti yang saya bilang tadi, kalau project. Dan itu juga seizin orang tua. Kalau orang tua memang masih belum mau mengizinkan anaknya ke sekolah, kita juga tidak memaksakan. Nggak masalah. Cuman prokes tetap kita pastikan sesuai dengan standar Satgas. Kita secara berkala juga dicek sama dinas dan Satgas sih. Oh, dicek ini ya. Iya, jadi memastikan bahwa kita melakukan prokesnya dengan baik dan benar. Oke. Nah Mbak, menyambut tahun ajaran baru 2021-2022 ini, ada hal baru apa nih di Dharma Bangsa? Oke. Terus terang kami menganggap pandemi ini belum tentu akan selesai dalam 1 tahun ke depan. Bukannya berpikiran buruk, tapi akhirnya kami bersiap-siap bahwa 2 tahun ke depan kita harus punya fasilitas yang cukup. Tapi kalaupun sampai ternyata nanti sudah harus masuk, fasilitas itu juga bisa terpakai. Jadi kita punya sekarang Smart TV. Nanti kan Juli kita punya rencana mulai sekolah hybrid. Jadi sebagian akan masuk. Dengan Smart TV itu akan sangat membantu sekali siswa-siswa. Kita juga udah membuat lapangan parkir. Jadi untuk membantu pemerintah daerah, seenggaknya kita tidak menimbulkan kemacetan. Katanya STB suka bikin macet. Kalau pagi-pagi, sekarang sih enggak ya. Tapi kita tetap siapkan parkir di belakang. Jadi selain ya itu social distancingnya, terus memastikan bahwa lalu lintas juga kita bantu jaga gitu. Dan masih banyak lagi sih. Jadi CCTV pun kita perbarui. Semua fasilitas tetap kita jaga. Dan hal yang baru pastinya
guru-guru ini akan kita tuntut untuk lebih mengembangkan kreativitas mereka. Seperti yang saya bilang tadi, mereka harus lebih entertaining daripada apa yang ditonton anak-anak itu di gadgetnya mereka. Nah, terakhir nih Mbak, Ya. sumbangsi seperti apa sih dari Dharma Bangsa ini dalam mendukung pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung ini, Mbak? Waduh. Oke. Kalau misalnya boleh saya flashback yang tadi Pak Wariman sempat bilang bahwa dia merasa banyak anak Lampung itu kalau udah keluar dari Lampung nggak mau kembali. Saya merasa ya, kalau boleh ini dianggap sumbangsi, banyak siswa-siswa kita, biarpun sudah merantau keluar, mereka balik lagi ke Lampung. Jadi ada satu siswa kita yang sekolah kedokteran di Jerman, dia balik lagi ke Lampung. Terus ada yang sekolah fashion, dia juga balik lagi ke Lampung dan bikin usaha juga di sini. Lumayan banyak sih siswa-siswa kita yang sudah merantau dan kembali lagi ke Lampung. Dan menurut kita jadi menambahkan generasi yang lebih beragam. Pada saat 14 tahun lalu SDB didirikan, kebanyakan anak-anak kalau ditanya cita-citanya itu mau jadi dokter atau jaksa, karena menurut saya memang di sini sangat lazim gitu ya. Terus atau jadi pengusaha. Tapi sekarang saya lihat ada yang jadi dokter tapi juga jadi public figure, jadi model itu di Jakarta. Terus ada juga yaitu yang saya bilang fashion designer, ada yang jadi baker, bikin kue kayak gitu. Terus ada yang jadi penyiar radio, ada yang jadi pemain drama, dan mereka semua sukses di bidangnya masing-masing sih. Gitu. Iya. Oke Mbak Lidwina, terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Sama-sama, thank you juga Dini. Mohon maaf ya Mbak sudah mengganggu pekerjaannya. Oh enggak, saya senang. Saya senang kalau ketemu orang. Udah kebanyakan nggak ketemu orang soalnya di rumah terus. Oke Mbak, terima kasih banyak ya Mbak, jangan bosan ya sama kita ya. Oh enggak, pasti. Terima kasih banyak juga untuk kehadirannya Tribun Lampung. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Mbak Lidwina. Sampai jumpa lagi di wawancara eksklusif berikutnya.